Assalamualaikum, salam Pancasila, selamat berjumpa lagi siswa-siswi, sekalian dimanapun kalian berada. Pada hari ini, kita akan memulai pembelajaran pada materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Setelah berdoa, marilah mengisi absen dengan melis kehadiran di grup WhatsApp. Baiklah siswa-siswi, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, apa yang ada di pikiran kamu saat mendengar kalimat perlindungan dan penegakan hukum? Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini, kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Ciri-ciri hukum adalah 1. Adanya perintah dan atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum, di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Menurut Profesor Mr. Dr. F.J. Van Apeldoorn, mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philippus M. Hagen, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, atau sebagai kumpulan peraturan, atau kaidah yang akan dapat melindungi hal lainnya. Penegakan hukum menurut Jimli Asidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu 1. Terciptanya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan 4. Pelayanan kepada masyarakat. Peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang DSB. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peran hakim. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Peran advokat atau pengacara. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Peran KPK. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Dinamika pelanggaran hukum.
Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Dalam KUHP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran, yaitu 1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489-502. 2. Pelanggaran ketertiban umum pasal 503-520. 3. Pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521-528. 4. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529 sampai 530. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak menutup pertemuan ini, marilah kita refleksikan hasil pertemuan kita hari ini. Tugasnya dicatat di buku catatan. 1. Apa yang kamu pahami terhadap materi hari ini? 2. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Selamat mengerjakan dan Bapak akhiri. Assalamualaikum, salam Pancasila.